Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battleshock The Heaven Season 5 episode ke-198. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan dan rombongan aliansi Rumah Langit telah berkumpul di Gunung Jatuh dan menjalani baku hantam penentu nasib dataran tengah dengan aula jiwa. Hun Qianmo yang awalnya menjadi ancaman mengerikan berhasil diatasi oleh Dan Taloju meskipun pertempuran keduanya berakhir seimbang. Pertarungan kedua antara Xiao Chen dan Hun Mo juga berjalan cukup alot, di mana meskipun leluhur Shoyan itu sudah menggunakan kekuatan Tato Klan Xiao, pada akhirnya pertarungan tetap berujung pada hasil seri sehingga Shoyan pun harus lanjut pertarungan ketiga melawan Hun Miseng. Nah, di pertempuran ketiga inilah akan menjadi sebuah fenomena luar biasa yang mungkin belum pernah terjadi sepanjang sejarah benua Doki, karena orang-orang dapat menyaksikan bagaimana dua api surgawi peringkat tertinggi akhirnya berhadapan satu sama lain. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Sebelum pertarungan dimulai, Hun Miseng curhat dulu nih tentang seberapa banyak keluhan yang dia terima dari klan Hun gara-gara Shoyan. Kepala aula jiwa itu juga mulai menceritakan bagaimana dahulu dia memerintahkan antek-antek dajalnya memburu keluarga Xiao di Kekaisaran Jama. Namun ya mungkin karena bawahannya pada males-malesan, akhirnya hanya Xiaojan yang berhasil dibawa kembali. Dan kemalesan itu tampaknya masih berlanjut karena seluruh antek dajal aula jiwa yang dikerahkan untuk memburu Shoyan pun tidak ada satu pun yang meraih keberhasilan. Yang lebih membuatnya menerima banyak beban adalah bocil yang dahulu diburu untuk sekedar main-main itu telah tumbuh dengan kultivasi luar biasa. Dan oleh karena itulah kali ini Hun Miseng akan mengambil tanggung jawab untuk menghabisi Shoyan secara pribadi. Shoyan sendiri juga tidak sabar menuntaskan dendam berdarah keluarganya kepada aula jiwa, dan karena dua belah pihak sudah sama-sama siap, maka pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib daratan tengah pun benar-benar telah dimulai. Hanya dalam satu kedipan Shoyan muncul dengan jari api surgawi di hadapan Hun Miseng dan nyaris saja menghancurkan sebelah mata sang kepala aula jiwa. Kalau pemuda itu tidak dipaksa mengelak akibat dari kelicikan lawannya. Meski ada jejak api surgawi yang ditinggalkan Shoyan di lengan Hun Miseng yang membuat ekspresi kepala aula jiwa itu sedikit jelek, karena sekarang dia bisa memastikan kalau Shoyan memang benar-benar memunikan api teratai pemunihan iblis. Tidak peduli dengan kekesalan Hun Miseng, Shoyan melanjutkan pertarungan dan kali ini menggunakan kemarahan Huang Quan untuk menyerang. Hun Miseng juga tidak tinggal diam menerima serangan itu dan melepaskan penghormatan 10.000 jiwa untuk menahan raungan spiritual Shoyan. 10.000 jiwa itu meraung bersama-sama dan akhirnya berhasil menghancurkan kemarahan Wang Quan Xiaoxian yang menyebabkan tuan muda ketiga keluarga Xiao itu mengalami serangan balik yang cukup berbahaya. Semua orang menunjukkan kekhawatiran melihat Hun Miseng memenangkan pertukaran pertama melawan Shoyan, namun orang yang dikhawatirkan sama sekali tidak gentar ketika kali ini meledakan tubuh api teratai pemunihan iblis yang menjadi kali pertama bagi Shoyan menggunakan api surgawi peringkat ketiga itu untuk melawan musuh. Kekuatan api surgawi Shoyan menyebabkan seluruh area seolah tersegel, dan anehnya Hun Miseng sama sekali tidak terlihat takut, seolah yakin Shoyan tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah menyegel ruang di sekitarnya dengan kekuatan api teratai pemunihan iblis, Shoyan langsung menggunakan reinkarnasi kemarahan Buddha yang merupakan teknik ciptaannya sendiri, di mana teknik Do Kelastian yang digabungkan dengan kekuatan 6 jenis api surgawi yang berbeda itu langsung menghantam perisai jiwa Hun Miseng, menunjukkan pemandangan bak dua meteor yang balik bertabrakan. Beberapa saat kemudian reinkarnasi kemarahan Buddha, perisai jiwa Hun Miseng tampak tidak bisa bertahan lama, dan Hun Mo maupun Hun Qianmo yang melihat dari kejauhan juga mulai menunjukkan kekhawatiran karena api surgawi Shoyan sepertinya memiliki kekuatan untuk melelehkan doki seseorang.
Sementara rombongan klan Hun dan Aula Jiwa dibuat sedek-deksher, rombongan aliansi Rumah Langit justru tampak menikmati pertarungan yang mulai tampak berat sebelah itu ketika menyaksikan bagaimana Hun Miseng benar-benar ditekan oleh kekuatan reinkarnasi kemarahan Buddha Shoyen. Hun Miseng masih sempat meledakkan dokinya sendiri untuk memperkuat perisai jiwa, namun lagi-lagi perisai jiwa itu masih tidak mampu menahan daya gempur reinkarnasi kemarahan Buddha yang disatukan dengan kekuatan api surgawi. Pada akhirnya, perisai jiwa Hun Miseng dibuat luluh lantah tepat ketika Shoyen meletuskan teknik reinkarnasinya sekali lagi hingga membuat kepala aula jiwa itu terhempas ratusan kaki sebelum kemudian menubruk tanah dengan kejam. Sementara Hunmo dan Hun Qianmo menunjukkan ekspresi gelap di wajah mereka seolah masih tidak percaya Shoyen akan mampu mengalahkan Hun Miseng. Abah Xiao Chen udah pengen melompat saking gembiranya melihat Shoyen berhasil mengalahkan Hun Miseng dalam pertukaran kedua. Sayangnya kegembiraan itu segera digantikan dengan keterkejutan ketika titik tempat Hun Miseng dihempaskan yang masih terselimuti oleh kekuatan api teratai pemunihan iblis itu bergejolak sebelum tiba-tiba saja tabir energi api surgawi yang luar biasa perkasa itu secara perlahan menghilang seolah ada vakum cleaner raksasa yang menghisapnya. Vakum cleaner itu tidak lain adalah Hun Miseng yang membuat Shoyen terkejut karena kepala aula jiwa itu memancarkan aura persis dengan Hun Peng ketika mereka berada di alam api iblis. Shoyen semakin penasaran dengan benda macam apa yang sebenarnya disembunyikan oleh aula jiwa dan ternyata bukan Shoyen saja yang terkejut, bahkan Hunmo pun tidak menyangka kalau kepala klan Hun bersedia memberikan Hun Miseng benda yang merupakan harta karun paling berharga klan tersebut. Nah, keterkejutan itu semakin menjadi-jadi ketika semua orang melihat sebuah gugusan api hitam yang muncul di atas telapak tangan Hun Miseng, mengingat satu-satunya identitas yang cocok dengan gugusan api hitam dengan kemampuan pelahap yang bahkan mampu menelan api surgawi ini tidak salah lagi adalah api pelahap kekosongan yang juga merupakan api surgawi peringkat kedua, di mana keberadaan api ini bahkan belum pernah muncul sekalipun sepanjang sejarah benua. Tidak lama kemudian api pelahap kekosongan menembakkan energi yang meluap-luap ke arah langit, membuat Hun Miseng agak terkesan karena dia jarang melihat api pelahap kekosongan yang dipanggil dengan nama Tuan Tun Tunyan itu tampak begitu bersemangat, karena sepertinya si Tunyan ini sudah tidak sabar ingin melahap api teratai pemunihan iblis. Hun Miseng pun mempercepat laju pertarungan dengan meledakkan dokinya sendiri sebagai bahan mukbang sang api surgawi peringkat kedua. Segera setelah Hun Miseng bengek karena mengeluarkan hampir seluruh dokinya, sebuah pusaran awan gelap dengan gugusan api pelahap kekosongan muncul di langit gunung jatuh sebelum kemudian mengurung Shoyen dalam sebuah penjara pelahap yang langsung menarik keluar doki di tubuhnya. Shoyen jelas merasa tidak bisa diam saja setelah merasakan dokinya dikuras dengan begitu cepat oleh api pelahap kekosongan dan segera mengaktifkan teknik penguasa 6 aliran berharap dapat mengacaukan penjara pelahap ini. Namun ternyata api pelahap kekosongan mampu menelan segala jenis teknik, bahkan juga termasuk telapak tangan Huang Kuan yang merupakan teknik Dokelastian peninggalan ahli setengah dewa. Karena berbagai teknik yang dia miliki tidak berguna, Shoyen sekarang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah ketika api pelahap kekosongan mulai merampok dokinya secara gila-gilaan. Abah di luar sana tidak dapat menahan kekhawatiran karena merasa bagaimana aura Shoyen menjadi lemah, sementara Shoyen di dalam sana memang sudah setengah sadar hingga tiba-tiba tiba-tiba saja si gemes Yiwa alias Shoyi keluar dan membuat Shoyen hanya bisa meraung panik khawatir kalau roh api itu juga akan ditelan oleh api pelahap kekosongan. Namun Yiwa sama sekali tidak mau mengikuti perintah Shoyen untuk kembali, malah menggelengkan kepalanya kuat-kuat seolah menunjukkan kepada pemiliknya bahwa dia bisa mengatasi api gelap gulita tersebut. Merespon Yiwa itu, Shoyen pun mulai berpikir apakah mungkin api pelahap kekosongan yang saat ini muncul bukanlah wujud aslinya, sehingga Yiwa yang mampu merasakan hal itu langsung keluar dengan percaya diri. Karena sudah kepalang jadi, Shoyen pun mengizinkan Yiwa melakukan apapun yang dia mau dan membuat roh api surgawi itu segera menerjang pusat penjara pelahap dengan kekuatannya.
Penjara pelahap yang sebelumnya terlihat seperti lubang hitam tak berdasar itu mulai bergejolak dengan intens hingga membuat semua orang tidak dapat menahan keterkejutan mereka sekali lagi. Kali ini bahkan Hun Miseng dan antek-antek Dajjal Aula Jiwa lainnya juga ikut melongo ketika melihat bagaimana penjara pelahap itu akhirnya diledakkan oleh sebuah teratai jingga raksasa dengan sebuah roh api berada di dalamnya. Sekarang semua orang baru paham bahwa ternyata api surgawi di tubuh Xiaoyan telah berevolusi hingga melahirkan sebuah roh api ketika menyatu dengan api teratai pemunihan iblis. Ketika semua orang terkejut dengan kemunculannya, Yiwa membuka mata dengan antusias sementara api pelahap kekosongan malah mulai panik. Nggak panik ya panik lah guys, karena dia sadar bahwa tanpa wujud asli peringkat api peringkat kedua itu tidak akan bisa melawan Yiwa. Hun Miseng jelas panik bukan kepalang melihat Tun Yan yang sebelumnya mukbang sekarang malah berbalik nasib menjadi bahan mukbang, namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena masih ada Xiaoyan yang harus dia lawan. Yiwa melesat ke sana kemari dan mulai nyemelin energi api pelahap kekosongan sampai tak bersisa sama sekali hingga membuat rombongan klan Hun mulai keringat dingin terutama untuk mencari cara menjelaskan permukbangan ini kepada kepala klan. Sementara itu Xiaoyan dan Hun Miseng yang sudah sama-sama kehabisan doki masih baku hantam dengan intens, di mana kekuatan asli Xiaoyan memang belum dapat dibandingkan dengan sang kepala aula jiwa dan tuan muda kedua ketiga keluarga Xiao itu hampir saja kembali di pojokan sebelum Yiwa datang dan menolongnya. Yiwa juga memberikan Xiaoyan sebuah teratai api amarah Buddha 6 warna sebelum kemudian dilepaskan ke arah Hun Miseng yang membuat kepala aula jiwa itu merasakan ledakan energi yang menggoncang jiwa raganya. Belum selesai ngegebugin Hun Miseng, sekarang Yiwa menghadiahkan Xiaoyan ratusan teratai api amarah Buddha yang membuat Hun Miseng hanya bisa mengutuk dalam hati, tidak bisa membayangkan nasibnya kalau dihantam hujan teratai api mengerikan seperti itu. Namun sayangnya nasi sudah menjadi bubur dan sang kepala aula jiwa memang tidak mampu menghadapi gempuran teratai api amarah Buddha yang tak terhitung jumlahnya itu hingga membuat Hun Miseng akhirnya sadar, dibuat babak belur hingga nyaris tidak dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Xiaoyan meminta Hun Miseng untuk mengakui kekalahannya hari ini, namun bukannya buru-buru tobat, si anjing satu ini malah sekali lagi bersikap sok keras ketika mengingatkan Xiaoyan bahwa Xiaoyan masih ada di dalam genggamannya, seolah menunjukkan bagaimana kepala aula jiwa itu akan menggunakan bapaknya sebagai pelampiasan amarah. Membayangkan hal mengerikan sedemikian rupa, Xiaoyan pun tidak dapat menahan emosi di hatinya dan langsung meraih kepala Hun Miseng sambil berkata bahwa kepala aula jiwa itu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh ayahnya. Hun Miseng membelalakan matanya, begitu pula Hun Qianmo yang langsung mengambil tindakan karena paham bahwa Xiaoyan hendak mengambil nyawa Hun Miseng. Mamams ya! Namun sebelum Hun Qianmo berhasil menghentikan Xiaoyan, dan Talau Jun sudah lebih dulu muncul dan menghalangi apapun yang hendak tetua klan Hun itu rencanakan untuk Xiaoyan. Nah, walau dan Talau Jun sudah menghalangi Hun Qianmo, ternyata masih ada sisa serangan tetua klan Hun itu yang mengenai Xiaoyan hingga membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu menggeretakkan giginya. Kendati demikian, Xiaoyan jelas akan memilih untuk menahan sakit dibanding melepaskan lawannya, dan hari ini dia akan memastikan kalau dendam panjang keluarganya pada aula jiwa akan dibalas sebagai dengan kematian Hun Miseng. Xiaoyan menggelontorkan sejumlah besar energi api surgawi dan tanpa menunggu lama langsung membuat Hun Miseng meledak menjadi ketiadaan. Hun Qianmo hanya bisa mendesis tidak percaya ketika melihat Xiaoyan menghancurkan Hun Miseng, namun untungnya dia masih bisa menyelamatkan sebagian pecahan jiwa sang kepala aula jiwa sebelum akhirnya menarik diri setelah mengingatkan kalau takdir Xiaoyan pasti akan lebih tragis dibanding leluhur Xiao Xuan. Sementara Xiaoyan masih berusaha menahan amarah dan kekecewaan karena tidak berhasil menghancurkan seluruh eksistensi Hun Miseng, dan Talau Jun justru menyunggingkan senyuman kecil karena
Intinya percaya ada yang mampu menghancurkan klan Huan. Namun setelah melihat Shoyan dengan garis darahnya sebagai keturunan Shousuan serta dengan kekuatan dan keteguhan yang pemuda itu tunjukkan, sekarang Dan Talaujun mulai percaya kalau mungkin saja pemuda itu benar-benar dapat melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat diwujudkan oleh leluhurnya. Edian, akhirnya pertarungan puncak antara aliansi Rumah Langit dan Aula Jiwa pun selesai dengan kemenangan besar Shoyan atas Unmiseng dan seragam Mola. Ya udahlah ya, tungguin minggu depan lah. Edian nih sumpah.